Setelah 2 tahun absen akibat pandemi, Ubud Food Festival kembali digelar tahun ini. Apa saja yang tidak boleh dilewatkan di sana? Kita bergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Roni Satria. Saya sapa Roni. Roni, selamat siang. Roni, kita sudah mulai siaran. Saya panggil Roni lagi. Seru sepertinya di sana. Elvira, sorry. Saya sambil mencoba Seru ya, Roni, keju ya? di sini. Ada berbagai macam makanan, seru sekali. Jadi kalau datang ke Ubud Food Festival yang sudah 2 tahun vakum atau absen seperti ini, bisa sambil mencoba makanan, bermacam-macam makanan. Dan yang pasti ini yang diusung adalah makanan lokal, Elvira. Ini yang penting sekali. Mengapa? Karena goal dari Ubud Food Festival tersebut adalah untuk tidak hanya memperkenalkan, tetapi juga semakin untuk meningkatkan bagaimana orang bisa mencintai kuliner Indonesia dan budaya kuliner Indonesia yang semakin disorot oleh mata dunia. Nah, saya bergeser ke sini sedikit. Tidak hanya keju yang asli Indonesia, kita juga punya keju, Elvira. Kita juga ada coklat. Dan di sana aktivitas-aktivitas yang akan saya tunjukkan adalah di sini tidak hanya show dari bazar makanan, tetapi juga ada taman kuliner, itu istilahnya teater kuliner, di mana nanti mereka akan bisa bertemu dengan para chef favorit mereka sesuai dengan tema yang diberikan oleh yang akan mereka berikan di dalam seminar tersebut. Saya ajak Anda turun lagi. Nah, meja-meja makan di sini, kemudian ada demo masak di sebelah sana, Anda bisa lihat. Saat ini tengah makanan yang diusung adalah makanan Nusa Tenggara Timur. Jadi makanan seluruh Indonesia, tidak hanya Bali saja atau tidak hanya spesifik di Ubud saja, mereka juga akan nantinya tunjukkan di sini. Dan yang pasti adalah chef dari internasional, 120 chef, 120 itu terdiri dari chef internasional, koki lokal, kemudian ada penulis buku kuliner dan juga pengamat kuliner. Tapi saya nggak lengkap kalau kita tidak langsung bertemu dengan pendiri Ubud Food Festival yang sudah ada di sini. Halo, Bu Janet, nice to meet you. How are you? I'm good, I'm good. Bu Janet, we talk about the Ubud Food Festival already absent for 2 years. You look so excited that we can, hold this again and start from today. Then the theme for this year is heroes. What does this mean? Well, actually, that was the theme that we had chosen in 2019, and back then we were thinking about just honouring, grandma, grandpa, the guys with the warungs, the people kind of behind the scenes that are like totally dedicated to the cuisine here, to Indonesia's gastronomic wonderment, But with COVID, then we realised, there's a lot of heroes out there actually, and while it's the older folk who are doing amazing food things, it's also this whole new generation that have morphed their careers into, or pivoted their careers because of COVID, into culinary endeavours. So it's all these groovy young foodpreneurs, and you can see them all here. And so it's young and old. I mean, maybe we're all heroes anyway. So I think in 2019, okay, it was a certain type of hero, but now it's just heroes in general. I mean, we're all heroes to survive COVID so effectively anyway. So yeah, it's been fantastic. One of the goals is to introduce Indonesian culinary to the world. And what do you think we need to do more from the UFF here in order to, make more popular, especially our food here, and culinary is very authentic? Yeah, well, I guess that's our job, isn't it, to showcase Indonesian food and to present these cooking demos and discussions, all sorts of things. So we just try and showcase the most authentic food that we can, and we figure that just by way of persisting every year, people will learn to understand more about it. And then we also invite other provinces from Indonesia to here. So today we've just done the Sula Island long table lunch, which was extremely successful. And, it's not just about showing international guests Indonesian food. It's actually about other Indonesians. Yes. Like for someone in Bali to eat food from Maluku, that's a whole new experience. So We need to understand how rich we have in the culinary sector especially. Congratulations again for the UFF this year, and we hope it can be, like the window of culture for everyone that wants to know more about Indonesia culinary. Thank you so much, Bu Janet. Nice to meet you. Ya,
Elvira, tadi sudah dijelaskan bahwa memang Heroes ini adalah keluarga yang kalau mungkin Anda, saya termasuk adalah yang sering seneng kangen dengan makanan rumah, ya nggak sih? Nah, makanan rumah ini adalah siapa yang menurunkannya? Adalah orang tua. Mereka inilah yang menjadi heroes sebenarnya, yang turun-temurun resep dari keluarga selalu diturunkan. Sehingga kita tahu makan misalnya rendang dari mana? Dari orang tua yang mengajarkan kita setiap hari di rumah turun-temurun sampai ke anak cucu. Nah, ini yang ingin diangkat lebih ulas lebih jauh di UFF bahwa percayalah bahwa apa yang diturunkan oleh anggota keluarga itu kepada anak-anaknya itulah yang sebenarnya dipertahankan secara budaya yang tentunya menjadi sesuatu yang besar menjadi Indonesia Culinary yang memang tentunya akan dikenal oleh masyarakat luas. Saya akan bergeser lagi mungkin Elvira di sini. Anda saya tahu akan sangat mupeng ya, muka pengen untuk melihat apa saja yang ada di sini. Nah, tidak hanya makanan-makanan berat, tapi juga saya ada melihat minuman khas Bali, kemudian ada seperti sesame, ada makan-makanan kecil, kemudian kalau kita bergeser, ini menarik kenapa kalau saya tunjukkan ada part of dari acara ini adalah misalnya alat makan, karena Elvira kita tahu bahwa makan selama ini tentunya menimbulkan waste atau limbah. Nah, tentunya kita harus menjaga juga alam karena kita mengambil dari alam dan dikembalikan kepada alam. Itu yang juga menjadi pesan-pesan yang ingin diberikan oleh Ubud Food Festival ini, sehingga dengan menggunakan makanan sendiri, ramah lingkungan dan lain sebagainya, setidaknya ada alam yang sudah kita ambil, itu makanan-makanan atau ingredients, bahan-bahan yang sudah kita ambil dari alam, kita mengembalikannya tidak dalam bentuk sampah, tetapi mungkin setidaknya kita minimalisasi. Ada konsep zero waste kitchen di mana kalau kita memasak semuanya bisa kita manfaatkan, mulai yang selama ini kalau mungkin Anda Elvira masak, saya juga masak biasanya batang dari sayur-sayuran kita buang gitu. Nah, ini bisa diolah untuk menjadi mungkin rempah lain atau mungkin penyedap rasa lain. Jadi menarik sekali, banyak hal yang bisa kita ambil atau insight di dalam Ubud Food Festival ini. Tidak hanya enak-enak makan, perut kenyang dan segala macam, tetapi juga ada knowledge yang mungkin akan lebih membuka wawasan kita terhadap apa itu kulineri di Indonesia. Kembali ke Anda Elvira. Benar sekali Roni Satria, saya mupeng pengen ke sana. Tapi terima kasih ya, menarik ya, tidak hanya menikmati makanan tapi ada pesan-pesan tersendiri di dalam event ini. Roni Satria, terima kasih informasi Anda langsung dari Bali.